kita akan belajar bersama materi acara 1 praktikum DKV bersama dengan kelompok 16. Di acara 1 ini kita akan membahas mengenai alat diagnosa, handling dan restraint, serta casting. Alat diagnosa merupakan alat yang digunakan dalam melakukan diagnosa. Yang pertama ada stetoskop yang digunakan untuk auskultasi atau mendengarkan suara dari dalam tubuh hewan seperti suara detak jantung, suara pernafasan, dan juga suara dari pencernaan atau usus. Bisa dilihat pada video dilakukan auskultasi pada kucing. Selanjutnya ada oftalmoskop yang digunakan untuk pemeriksaan mata sehingga dokter hewan memungkinkan untuk melihat ke dalam bola mata. Yang ketiga ada otoskop untuk pemeriksaan telinga sehingga dapat diketahui ketika ada infeksi, kotoran telinga ataupun ear mite seperti adanya otodectes. Yang keempat ada vaginoskop yang digunakan untuk pemeriksaan vagina di mana alat ini dapat membuka vagina sehingga memungkinkan untuk melihat ke bagian dalam vagina. Selanjutnya ada digital thermometer yang digunakan untuk pengukuran suhu. Pengukuran suhu ini dapat dilakukan melalui rektum seperti pada video maupun melalui rongga mulut. Namun ketika menggunakan rongga mulut perlu penambahan 0,5 derajat Celcius karena pada rongga mulut terdapat air liur sehingga terjadi penguapan dan menyebabkan penurunan suhu. Yang keenam ada penlight yang digunakan untuk pemeriksaan respon pupil. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengarahkan cahaya pada mata hewan seperti pada video. Respon pupil dikatakan normal apabila pupil mengecil ketika ada cahaya masuk. Selanjutnya hammer dapat digunakan untuk memeriksa refleks seperti otot patella dengan cara dipukul. Yang terakhir yaitu spatel yang digunakan untuk pemeriksaan lidah dengan cara menekan dari atas bagian lidah. Lanjut kita akan belajar mengenai handling atau cara menangani hewan dengan tangan kosong agar hewan tenang dan tidak stres sehingga memudahkan perlakuan selama proses pemeriksaan. Handling pada hewan besar dapat dilakukan dengan cara memberi pakan, mengelus, mendekatkan tangan ke hidung hewan, mendekati hewan di luar blind spot, dan juga memegang tali keluh pada sapi. Sedang pada hewan kecil dapat dilakukan dengan cara mengelus, memanggil nama, maupun mendekatkan tangan ke hidung hewan. Kita bisa ulus dulu. Terus kita panggil namanya Kimi. Terus dekatkan tangan ke hidung. Selanjutnya yaitu restraint atau suatu tindakan membatasi gerak hewan agar mempermudah perlakuan. Yang pertama restraint fisik yaitu restraint yang dilakukan tanpa menggunakan alat. Pada kambing dapat dilakukan dengan operator menjepit badan kambing serta lututnya di belakang kaki depan kambing. Selain itu pada hewan ternak juga dapat dilakukan dengan memojokkan hewan ke tembok atau mengangkat salah satu kakinya. Pada kucing dapat dilakukan dengan mencubit tengkuk seperti pada video, sedangkan pada anjing dapat dilakukan dengan memegang moncong ataupun lehernya. Selanjutnya restraint mekanik yaitu restraint yang dilakukan dengan menggunakan bantuan alat. Restraint mekanik pada anjing dapat dilakukan dengan menggunakan brangus atau muzzle yang sudah disesuaikan dengan ukuran moncong anjing. Seperti pada video, restraint mekanik kucing dapat dilakukan menggunakan handuk untuk membalut leher supaya tidak menggigit ataupun membalut tubuh supaya tidak mencakar. Selain itu juga dapat menggunakan catback. Sedangkan pada hewan ternak dapat digunakan kandang jepit maupun tali-talian. Terdapat dua macam tali halter yaitu 4 simpul dan juga 2 simpul. Kemudian ada tali tiang yang digunakan untuk mengikat halter ke tiang sehingga sapi tidak kemana-mana. Yang terakhir yaitu tali kalung yang dibuat dengan kuat namun bisa disesuaikan ukurannya. Yang ketiga yaitu restraint kimiawi menggunakan zat-zat kimia. Contohnya dengan penggunaan anestesi seperti acepromazine untuk memberikan calming effect. Topik terakhir yaitu casting atau metode untuk merebahkan hewan. Yang pertama pada sapi, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk casting sapi. Gambar kiri merupakan metode Burley rope atau criss-cross method. Gambar di kiri merupakan metode Burley rope atau criss-cross method. Metode ini memiliki kelebihan seperti tidak ada tali yang melingkar di dada ataupun leher dan juga meminimalisir cedera pada organ genital. Sedangkan kekurangannya membutuhkan lebih banyak tenaga dan juga sulit untuk mengontrol arah jatuh. Kemudian gambar yang di kanan merupakan squeeze rope atau half hitch method. Metode ini memiliki kelebihan yaitu membutuhkan lebih sedikit tenaga dan dapat memprediksi arah jatuh. Sedangkan kekurangannya yaitu dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan cara mengikat tali lebih rumit. Selain itu juga dapat membahayakan organ genital karena jatuh dengan cepat dan keras. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan pada betina produktif karena dapat menyebabkan torsi uteri. Selanjutnya adalah casting kambing. Dapat dilakukan dengan cara berdiri di samping kambing, kemudian mengambil kaki bagian dalam ataupun yang dekat dengan tubuh operator, lalu diangkat dan ditahan menggunakan paha sehingga kambing tidak jatuh dengan keras. Sekian merupakan review materi praktikum DKV acara 1. Terima kasih.